Definisi talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan redaksi talak atau semacamnya, baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidak emosi yang meledak-ledak. Itu talak akan jatuh. Udah ceraiin aja gue nih, jangan begitu, cerai aja dah, kata lakinya. Iya, jatuh. Begitu. Atau laki lagi marah-marah, jadi bini kayak begini banget, nggak tahu laki capek, habis gojek segala macam, baru pulang kayak tetangga, dipijitin kayak apa kayak, ini mau ngomel mulu, gue cerai ini. Begitu. Ya udah cerai aja, ya udah cerai. Ngomong jadi. Tapi kita waktu itu emosi. Ndak ada orang cerai lagi ulang tahun duduk. Gue cerai lu, gila. Semua juga orang cerai mau lagi apa? Iya marah-marah. Habis itu nyesel. Mana cerai 3 lagi. Nah, ini nanti kita ngomong cerai panjangnya tuh di depan ayatnya. Mudah-mudahan ya tahun depan dah. Iya, ayatnya ini masih panjang ngomong cerai. Ntar kita cerai. Kenapa disyariatkan cerai panjang lebar? Nah, ketika sudah terjadi perceraian, maka perempuan itu ada ajaran dalam Islam namanya iddah. Nah, materi kita pagi ini akan menjelaskan tentang hukum iddah. Dari 6.666 ayat Al-Quran, 500 ayat berkenaan temanya hukum halal dan haram. Ada 500-an ayat. Salah satunya ayat kita yang kita baca surat Al-Baqarah ayat 228. Iddah itu saudara di dalam etimologi artinya bilangan bulan. Iddah namanya. Iddah itu artinya secara bahasa bilangan atau hitungan. Seperti pada surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang udah kelewat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min, di bulan depan Syawal dan seterusnya sebelum Ramadan. Iddah secara bahasa artinya bilangan atau, namun di dalam terminologi agama saudara, iddah adalah nama masa atau iddah adalah satu masa yang ditentukan. Jadi satu masa yang ditentukan oleh agama di mana seorang mantan istri menahan diri tidak boleh nikah lagi. Itulah iddah. Jadi iddah masa atau bilangan atau waktu, baik cerai hidup maupun cerai mati. Itu iddah. Jadi masa transisi. Ini iddah namanya dalam bahasa agamanya.
hikmahnya banyak. Satu, ajaran iddah itu Islam tetapkan untuk mengecek rahim perempuan, apakah ada bayinya ataukah tidak ada. Ini hikmah. Sehingga ketika dia nikah lagi, baru cerai hari ini, besok minggu depan kawin dengan laki baru, anaknya mirip laki pertama, ribut lagi. Loh, ini anak siapa? Nggak mirip gue. Begitu. Jadi ribut. Maka dicek bahwa rahim ini kosong. Ini hikmahnya. Yang kedua, hikmah daripada iddah itu adalah sebagai keprihatinan dengan berpisah dengan suami. Orang kalau udah cerai sedih. Ini masa berkabung dengan berpisah sama suami ini, karena mempertahankan ego. Sehingga dari sini buat mikir, balik lagi enggak ya, balik lagi. Begitu. Ini iddah. Di samping sebagai dogma dan ajaran memang dari agama, ta'abbudi, emang dari sononya dah. Kata agama kudu ada iddah. Itu begitu. Ini iddah. Nah, berbicara perempuan yang ditalak ini, iddahnya bagaimana? Begitu. Perempuan ada dua dalam agama. Pertama, perempuan merdeka. Kedua, perempuan berstatus hamba sahaya, budak. Kita buang kalimat budak, ajarannya ada, biar enggak terlalu panjang saya paparin. Jadi perempuan merdeka, kayak kita orang, itu perempuan. Bicara perempuan merdeka, ketika nikah dicerai oleh suaminya, ada dua kemungkinan. Pertama, cerai mati. Dua, cerai hidup. Cerai mati, suaminya meninggal. Perempuan bisa dua kemungkinan. Bisa dalam kondisi hamil, bisa tidak hamil. Tidak hamil itu bisa masih bisa udah menopause, bisa saja masih kecil. Ada orang daerah itu kawin gantung, umur 8 tahun udah kawinin aja. Begitu, takut si laki ini diambil sama orang lain. Masih kecil kawinin, bisa aja. Itu namanya cerai mati. Cerai hidup, perempuan merdeka bisa banyak kemungkinan. Pertama, hamil. Bisa saja dia hamil, cerai hidup. Si istri yang dicerai sedang hamil. Bisa saja tidak hamil. Yang tidak hamil
Bisa saja belum disetubuhi sama sekali, baru nikah malam, pagi lihat bininya, kaget, mati lakinya, jantungan, belum dia apa-apain. Bisa saja. Bisa saja sudah disetubuhi. Bila si istri itu sudah disetubuhi oleh lakinya, dicerai, bisa saja masih men, artinya biasa men. Bisa saja sudah tidak men, udah umurnya 60, udah berhenti mennya. Bisa saja masih kecil, atau udah gede tapi nggak pernah men seumur hidupnya. Bisa saja. Masing-masing keseluruhan itu Islam mengatur, tergantung dalam status apa itu perempuan yang dicerai. Salah satu peraturannya bagaimana bila dicerai hidup, dicerai masih hidup dan masih men. Ini ayat kita, hukumnya ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Sebelum memaparkan ini, supaya kita lebih jelas, bila mana perempuan itu yang dicerai belum diapa-apain sama lakinya, belum, siang nikah, malam mau tidur, kaget lakinya, ya Allah, mati. Atau cerai hidup, nyesel, habis nikah nggak demen lagi, pokoknya cerai aja dah, belum diapa-apain, cerai. Ini yang disebut dalam bahasa kampung janda kembang namanya. Begitu ya, di Kebun Jeruk juga ada begitu tuh. Apa janda kembang tuh? Hah? Apa janda kembang? Janda statusnya sebenarnya gadis, namanya janda kembang. Statusnya janda, sebenarnya gadis, itu namanya janda kembang. Kalau model begini nih kagak ada iddah, nggak ada. Bila seorang istri dicerai oleh lakinya dan belum diapa-apain, belum, habis nikah dia nyesel. Bukan nyesel kayak teman kita. Teman kita nikah, saya nyesel nikah. Emang apa? Enaknya dikit, 1% doang. Yang lainnya enak, itu lain. Ini nyesel bener-bener, cerai. Kalau cerai habis nikah tidak ada iddah. Apa yang mau dicek? Orang kagak disetujui, kagak ngapa, habis nikah langsung mati lakinya. Jangan-jangan digebuk sama bininya mati, itu urusan pengadilan. Pokoknya mati aja. Kalau mati belum didohol, kalau mati, kalau dicerai belum didohol, makalah tidak ada iddah. Nanti pada surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ya di juz 22 Anda begitu. Ini kan baru juz 1, juz 2 ya kita ya masih 20 lagi. Surat Ahzab ayat berapa? 49.
Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan nanti di depan itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna falaisa alaihi famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, muslim gitu. Idza nakahtumul mu'minat, apabila Anda semua menikahi perempuan mukmin, ya nikah istri begitu, telah nikah, summa talaqtumuhunna, kemudian sesudah nikah ada terjadi percekcokan atau hal lain, terjadilah Anda mencerai istrimu yang sudah kamu nikahi, tapi dicerainya kata Allah min qabli an tamassuhunna, sebelum Anda setubuhi. Belum bersetubuh, baru lihat doang mati lagi. Cerai, enggak cerai hidup, enggak mati, tar hukum mati. Udah dinikah cerai, belum disenggama, belum bersetubuh. Kata Allah, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada bagi Anda suami, mantan suami, kewajiban atas mantan istri Anda iddah yang dia harus hitung sebagai masa menahan diri tak boleh kawin. Tak ada. Kalau perempuan belum disetubuhi, dicerai oleh suaminya, maka tidak ada iddah. Hari ini dia menikah, malam cerai, minggu depan kawin lagi, boleh. Udah dapat 200 gram aja, kan 100 yang pertama. Ya ntar dipotong nggak tar bagian lain, udah apa ini nih. Itu kalau belum disetubuhi. Bagaimana kalau sudah disetubuhi oleh suaminya, kemudian suaminya cerai mati? Cerai mati dulu. Kalau cerai mati, kemungkinannya dua, hamil atau tidak hamil. Dua. Bila hamil, lakinya mati, lagi hamil mati. Kan kayak Nabi kan begitu ya, umur 2 bulan dalam kandungannya abahnya meninggal, itu kan cerai mati kalau bahasa kita orang. Lakinya mati, hamil. Berapa iddahnya? Kata Allah dalam surat At-Tolak. At-Tolak itu juz 28, kita juz 2. Masih Al-Baqarah ini jatuhnya di juz 2. Jadi 26 juz lagi ketemu materinya. Kalau hamil, lakinya mati, artinya lagi hamil, suaminya meninggal. Kata Allah di surat At-Tolak ayat berapa? 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'.
Kata Allah, kalau hamil si perempuan ini lakinya mati. Wa ulatul ahmal, perempuan yang memiliki kandungan lakinya mati, lagi ngandung, hamil, ajaluhunna an yadokna hamlahun, maka iddahnya ngelahirin kandungan. Kalau lagi hamil, iddahnya ampe lahiran. Bisa lama, bisa sebentar. Iddahnya perempuan hamil ditinggal mati oleh lakinya bisa lama, bisa sebentar. Lah ini hamil baru 3 bulan, lah kan lama nunggu 9 bulan, ya kan? Nunggu 9 bulan lama, 6 bulan lagi, 1 semester kan puyang. 1 semester, tanya aja sama guru-guru yang ngajar tuh, puyang. Mana muridnya nggak ketemu lagi, ngajar kelas 6 gitu lah, murid dari kelas 5 kelas 6, yang mana bocahnya orang kenal guru, apa nggak puyang yang kayak begitu? Tahu-tahu belajar kagak dikasih nilai aja, apa nggak bohong itu guru yang kayak begitu? Mau dikasih nilai kecil diomelin sama kepala sekolah, jangan, standar KKM ini harus gede. Waduh, repot lagi, sekolah kagak kasih nilai, tangannya bakal ngomong nih. Cuma masalahnya kalau enggak dipecat yang jadi PNS nih, ya udah darurat dah. Kasih nilainya 7 nilainya, sekolah kagak 10 nilainya, main mulu begitu. Murid saya sih udah dibilangin, pokoknya waktunya belajar jangan main ya, tapi ngelihat tetangga main melulu, ya sama orang juga main. Jadilah kalau ditinggal mati oleh lakinya sampai bayi lah. Kalau 6 bulan lama, ada juga yang sebentar, cuman sejam, sehari aja kagak. Hamil udah tua, udah 9 bulan lebih, 9 bulan, lakinya mati pagi jam 7, dia kaget, bayinya lahir. Proses lahiran sejam, bersalinnya berojol bayinya gampang, sejam dah. Jam 7, jam 8, jam 9 kawin lagi boleh. Tapi gila kata masyarakat, tapi agama boleh, sama agama boleh. Lah kan udah lahir, bener nggak? Iya. Cuman laki itu bagaimana, kan dia nipas, itu urusan lain. Pokoknya nikah lagi boleh. Wong patokannya lahiran, maka bisa panjang, bisa pendek masa iddahnya kalau ditinggal mati sementara masih hamil. Bagaimana kalau ditinggal mati tapi tidak hamil, masih menstruasi, masih artinya masih muda lah istilah kita orang, masih maka iddahnya 4 bulan 10 hari sejak lakinya mati. 4 bulan 10 hari. Kata Allah dalam Al-Quran, nanti dijelaskan di depan dikit lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra.
Ini menanti depan tuh ayatnya. Kata Allah, walladzina yutawaffawna minkum, seorang suami, mereka-mereka yang wafat daripada anda laki-laki, yakni suami wafat, wayadharuna azwajan, meninggalkan istri. Ada laki mati, orang laki-laki mati punya istri. Bahasa kitanya cerai mati. Yatarabbasna bi anfusihin, kata Allah, maka si istri itu menanti, menunggu, menahan diri tak boleh kawin lagi selama 4 bulan 10 hari sejak matinya laki. 4 bulan 10 hari ini buat ngecek rahimnya. 4 bulan 10 hari, baik dia perempuan itu masih men, lagi men atau tidak, terserah. 4 bulan 10 hari kalau lakinya mati, atau sudah putus mennya, menopause, 4 bulan 10 hari. Kok ada 10 hari? Karena hitungan lahir bayi itu 9 bulan 10 hari. Kan begitu normalnya itu. Tuh kalau ditinggal mati oleh lakinya. Kalau udah 4 bulan 10 hari, kata kita nih, ini udah 6 bulan dari laki mati, boleh nih lirik-lirik dudak tuh samping tuh, ya udah boleh dah, udah 6 bulan begitu. 4 bulan 10 hari juga sebagai bentuk hikmahnya iddah, menghargai suami dan keluarganya. Bagaimana lakinya mati, baru juga seminggu dia kawin lagi, kan nama keluarga laki pasti diracunin nih. Gak mungkin tandanya dia udah langsung aja dandannya menor banget, pakai bola-bola lagi di bibinya, kan begitu. Jadi berkabung juga hikmahnya tuh kalau mati. Kalau hidup, cara hidup bagaimana ini? Cara hidup perempuannya sudah tidak menopause atau masih kecil, jaranglah kalau kecil menopause, dia tidak men sama sekali, atau sudah berhenti mennya, cerailah dia. Karena udah berhenti, dia cerai dia. Maka idahnya 3 bulan. Kalau orang yang sudah menopause, cerai hidup. Dalam surat At-Tolaknya pada ayat 4 itu Allah jelaskan, wallai ya'isna minal mahidhi, perempuan-perempuan yang sudah putus asa dari haid, maknanya udah berhenti mennya. Min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Perempuan-perempuan yang sudah menopause, udah ndak men, dari istri yang dicerai hidup, maka idahnya 3 bulan. Mau ngitung men udah kagak men, mau ngira-ngira ya udah 3 bulan. Nah, dihitung sejak cerai 1 Januari, 3 bulan, April dah. Hah? Kan begitu ya? Ya udah 3 bulan, Muharram, Safar, Maulud. Ya udah ba'da Maulud boleh nikah.
kalau sudah putus, udah nggak ada men. Karena kata Allahnya wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Perempuan yang sudah menopause dicerai hidup oleh lakinya, kalau kamu bingung hitungan idahnya gampang, 3 bulan kata. Kalau cerai hidup. Jadi kalau cerai hidup kemungkinannya 3. Mungkin hamil, mungkin tidak hamil masih men, mungkin tidak hamil tidak men. Begitu. Tapi kalau cerai hidupnya masih itu hamil, lagi hamil ribut mulu. Bininya hamil nih, mana lakinya dirumahin lagi gara-gara pandemi. Istri hamil, mau disekolahin apalagi yang harus sekolah. Begitu. BPKB aja apa ya, ribut, cerai, lagi hamil. Pokoknya kalau hamil mah sampai lahir, mau cerai hidup cerai mati. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun. Kata Allah, perempuan yang hamil dicerai hidup oleh lakinya atau cerai mati, maka idahnya ngelahirin bayi. Jadi kalau cerai hidup lagi hamil sampai bayi lahir baru boleh kawin lagi. Kemudian kalau cerai hidup tidak hamil tapi tidak men, udah menopause 3 bulan idahnya. Nah, materi kita pagi ini bagaimana seorang istri dicerai hidup oleh lakinya dan masih men. Apa itu? Idahnya berapa? Kata Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kenapa harus dijelaskan begini? Sebab begini saudara, ini kan Quran ini butuh banyak perangkat. Allah menyatakan wal mutallaqatu. Barangkali ada yang demen ngaji grammar, kajian sastra Arab, ilmu nahwu. Wal mutallaqatu itu ada alnya namanya. Wal mutallaqatu itu ada alnya, ada alif lam. Kalau ada alif lam tuh namanya isim ma'rifat namanya. Kalau enggak ada alif lam namanya isim nakiroh. Wa mutallaqatun gitu, enggak ada alnya. Ini ada alnya, kan begitu. Kalau ada alnya tuh menunjukkan khusus. Al tuh menunjukkan khusus, ma'rifat gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya
terjemahannya nih, tapi depak sih nggak begitu. Wal mutallaqatu, adapun perempuan yang ditalak titik-titik tak boleh kawin ampe 3 sucian. Tuh titik-titiknya tuh apa? Tadi tuh ditalaknya karena cara hidup apa cara mati, ditalaknya cara hidup hamil apa kagak, kalau kagak men apa kagak, mati men apa kagak, hamil apa kagak, panjang. Maka Allah jelasin pakai al, namanya disebut alil ahdi. Jadi sudah mengerti, udah paham, begitu, sudah paham. Walaupun enggak menyebutkan orangnya, udah ngerti. Itu namanya kayak begitu tuh al-lil ahdi, namanya disebut al tuh. Maka dari itu, ini uraian ini saya ngurai al doang di al-mutallaqatu tuh. Begitu maksud saya. Ini Quran ribet, masalahnya panjang Quran. Perlu kita harus menguasai 14 disiplin ilmu, kalau ndak repot. Quran itu ilmu dalam Al-Quran aja ada 400.980.000 ilmu, termasuk manajemen keuangan, manajemen administrasi dan perkantoran, ilmu otomotif, apa aja ntar ketemu. Yang penting 2 kemungkinan, apakah kitab ini khatam kita masih hidup, apa kita khatam dulu kitab masih hidup, kitanya yang udah khatam. Wallahu alam, ya moga diberikan umur yang barakah aja gitu. Bingung kita masalahnya. Ini juz 1 masih halaman 62, masih sejilid lagi. Ini jilid 1 tamatnya kapan? Jangan dipikirin lah, dijalanin aja begitu, dijalanin aja. Tapi nolongin ngaji sono, karena ngaji fikihnya fikih ibadah, nggak ada fikih munakahat. Jadi nolongin, lumayan juga ditafsir. Jadi kan jelas kita, biar kita tahu Islam tuh luas enak. Kata Allah, wal mutallaqatu, ini tafsirnya kata Syekh Nawawi, perempuan yang dicerai tapi dawatul akro, tapi masih men, perempuannya merdeka, bukan budak. Perempuan yang masih men ini al-madkhulu bihinna, perempuan yang men ini yang udah disetubuhi. Kalau yang belum, enggak, hukumnya bukan di depan. Juga kagak hamil, kagak. Ini wal mutallaqatu nih artinya, arti al mutallaqatu pada ayat 228, perempuan yang dicerai masih men, udah disetubuhi oleh lakinya, begitu, udah disetubuhi, terus tidak hamil, ya tarabbasna, yaitu menanti. Apa itu menanti? Nungguin apa? Nungguin ini ada 2. Allah kasih tulis bi anfusihin, ini rada repot, nanti Syekh Nawawi jelasin. Kata Syekh Nawawi ada tulisan tuh, ala dorbi qadin fala tatawaqqafu al iddatu ala dorbi qadin bi anfusihinna. Dari mana itu tafsirnya Syekh tuh, fala tatawaqqafu bi dorbi qadin? Itu gara-gara ba bi anfusihinna. Mestinya nih
Yatarabbasna anfusahunna. Maf'ulnya langsung aja, nggak usah pakai ba. Kenapa maf'ulnya pakai ba? Akhirnya menjadi satu perdebatan di kalangan ulama-ulama ahli sastra Arab. Maka dia menanti dengan dirinya. Arti dengan dirinya, dia hitung sendiri tanpa nunggu ketetapan dari peradilan. Ini bi anfusina, hitung sendiri. Udah cerai itu sama lakinya, udah cerai. Itu hari ini cerai, 3 kali sucian. Dalam madhab Syafi'i ini, saya tarik madhab Syafi'i aja. Quru' tuh dalam madhab Syafi'i artinya suci. Dalam madhab Hanafi dan Hambali artinya men. Ini panjang ayat ini, karena lafadz quru' tuh qur'un dalam bahasa Arabnya, ini namanya ismul abdad dalam ilmu bahasa Arab. Qur'un itu kata yang bisa kesana bisa kemari. Bahasa Indonesianya kalimat ada di kita punya negeri, gedang. Ada bahasa namanya gedang. Kalimat gedang itu artinya bisa berbeda-beda di Indonesiakannya, tergantung siapa yang ngomong. Ini yang ngomong gedang ini Iskandar, oh berarti dia orang Sunda. Iskandar, orang Sunda A biasanya. Jaka, Sunda tuh. Kalau dari Jawa, Joko. Ini yang ngomong Jaka. Gedang artinya pepaya. Artinya. Yang ngomong gedang Joko. Artinya pisang. Kalimatnya sama. Punya arti berlainan. Kalimat Qur'un bahasa Arab artinya bisa dua. Dalam bahasa Arabnya bisa arti men, bisa arti suci. Ini ulama madhab berbeda. Kalau ngaji madhab 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, ijtihadnya Quru' artinya suci. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hambali artinya men. Artinya perempuan yang dicerai oleh lakinya tak boleh kawin lagi kalau masih men sampai 3 quru'. Kalau Imam Syafi'i ini kita punya madhab 3 sucian. Begitu juga madhab Malik 3 sucian. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Di samping kalau mau difahami, kalau madhab Malik 3 men. Kok bisa begitu? Karena memang bisa begitu. Bahasa Arab itu bisa. Ini khilaf madhab itu menjadi begitu. Jangankan begitu, bahasa Indonesia saja saudara itu bisa bersayap. Bisa bersayap. Bahasa Indonesia pemahamannya bisa salah. Kalau di Kebun Jeruk nih perkampungan banyak Cina nggak ya? Hah? Di Kebun Jeruk nih banyak? Hah? Banyak. Kalau di Bintaro kita nggak ada begitu. Kalau di sini banyak. Saya mau tanya, bapak-bapak ini pernah nggak melihat anak Cina nangis? Hah? Pernah nggak? Pernah. Saya sih nggak pernah. Masa timbang lihat anak Cina aja nangis, apa pedulinya? Mau ngapain? Timbang lihat anak Cina nangis, oh ngapain? Biasa aja. Tuh bahasa saudara. Ini saya lagi menceritakan bahasa. Dalam jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia multi tafsir. Gitu. Artinya beda.
Maka jawabannya beda. Gue pernah. Mau ngapain? Lihat anak Cina doang nangis. Enggak, maksudnya anak Cinanya yang nangis. Oh, bukan itu maksud saya, kan begitu. Jadilah bahasa Arab begitu. Tapi mazhab nih yang paling kuat yang mana? Ya, kata kita orang mazhab Imam Syafi'i. Dari mana? Begini. Bilangan atau disebut isim adad. Isim adad. Bilangan itu cara paketnya kudu sepasang. Kalau laki paketnya perempuan. Kalau makdudnya kata keterangannya laki, maka angka bilangannya perempuan. Dalam ilmu grammarnya begitu. Begitu grammarnya. Begitu. Perempuan ada tiga perempuan, salah satu nisa, salasu nisa, tiga perempuan. Bahasa Arabnya salasu nisa, nisa nih perempuan keterangannya, maka angkanya jangan pakai tak. Di sini angkanya pakai tak, berarti Qur'an itu tuhrun. Tuhrun itu mudzakkar, sehingga salah satu. Begitu. Itulah hebatnya ulama mazhab Syafi'i. Singkatnya saya larikan ke Syafi'i aja biar nggak terlalu lama. Perempuan itu dicerai oleh lakinya masih men, bukan dalam keadaan men, bukan, masih men, masih normal, masih men. Dicerainya dalam keadaan suci, dalam keadaan suci, maka baru boleh kawin lagi kalau udah 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau Abu Hanifah 4 kali suci, lebih lama, karena 3 kali men berarti 4 kali suci. Madzhab Syafi'i 3 kali suci udah cukup. Suci pertama waktu dia suci itu, men pertama habis suci, suci kedua, men kedua, suci ketiga, udah boleh kawin. Ngecek rahim kosong 3 kali udah cukup, udah lama. Men berarti kosong, men udah kosong, kan begitu. Men suci, men suci, suci men, suci men, suci dah, boleh kawin. Kira-kira 3 bulanan juga bolehlah dia nikah lagi. Itu 3 kali sucian. Itu makna wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang dicerai yakni masih suci, tidak hamil, merdeka, udah disetubui, kagak boleh nikah lagi, yakni masa idahnya 3 kali sucian. Karena bi anfusihinna, kata Syekh Nawawi, tak perlu nunggu penghitungan ini pada penetapan peradilan. Untuk apa dikasih masa iddah oleh Islam? Salah satunya kalau mau berpikir ulang karena dia waktu itu emosi mencerai, kan bisa balik lagi lakinya. Bisa. Kalau caranya baru 1. Ini panjang sebetulnya, ada talak bid'ah, ada talak sunni. Ini panjang konsekuensinya. Tapi lah saya tidak mau kesana-sana, nanti bakal banyak ketemu di depan. Jadi kita hanya membatasi pada kajian ini. Yang harus diingat dari ayat ini, bila perempuan dicerai hidup oleh lakinya dan masih men, masih biasa men, maka idahnya 3 kali sucian. Tapi kalau dicerai lagi men, dosa, namanya talak bid'ah, dosa. Lagi men, bininya dicerai, dosa.
Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar nyerai bininya lagi men, diomelin oleh Rasulullah SAW, diomelin, omelin. Nabi itu kalau udah ada yang salah dalam agama pasti diomelin. Nabi kan rahmat, lemah lembut, yang bagian mana? Jadi kita harus tahu, begitu tegas Nabi itu. Jadi lagi men, cerai bininya, nanya sama abaknya, "Bak, saya cerai bini, lagi men." Waduh, peraturannya lagi men ini apa ya? Ntar abah tanya sama Rasulullah. Datang sama Nabi, diomelin sama Nabi, bilangin, "Umar, anakmu balik lagi, suruh rujuk, ntar kalau udah suci, kalau mau cerai." Sebab lama, kalau lagi men 4 kali sucian, lama, nyiksa perempuan. Kan mennya kagak dihitung, men ini. Jadi suci, kan mennya kalau 15 hari dari sekarang dicerai kan nunggu 15 hari nih men ini. Suci tuh, lama dia. Kecuali permintaan si istri, lagi men, cerai, maunya dia, itu berarti resiko dia. Idahnya lama, sudah siap dengan konsekuensinya, tidak dosa. Begitu. Ini diantara aturan-aturan hukum iddah. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin? Baik. Waalaikumsalam. Kalau dicerai lagi men, iya, 3 bulanan itu kan. Jadi kan masa itu orang perempuan itu dalam setiap bulan mesti ada men, dalam setiap bulan men. Maka kemudian dengan suci men itu 3 bulanan lah, kurang lebih, tergantung bagaimana cara menghitungnya saja. Tapi yang penting suci aja, 3 kali suci. Ini hari ini dicerai, suci. Bisa aja enggak 3 bulanan? Bisa saja. Bisa saja. Kalau kemudian mennya, apalagi mennya masa yang sebentar. Mennya cuman minimal berapa? Sehari semalam. Enggak nyampe sebulan. Bisa aja 3 hari. Nih, hari ini dia suci. Udah di ujung lagi sucinya, dicerai oleh lakinya. Mana mennya sehari? Mennya sehari. Hari ini suci, besok besoknya bersih, lah udah sehari. Itu udah 2 hari suci itu suci. Kan sucinya lama juga, guys. Nggak ada suci. Paling nggak 15 hari dia. Kedua, suci ketiga, boleh kawin. Kurang lebih hitungannya 3 bulanan. Ngitung bulannya, ngitung percisnya 3 bulan yang ditanya. Bisa saja. Yang penting 3 kali sucian. Jadi kita nggak ngomong bulan. Kalau orang masih men, kalau orang nggak men, baru ngomongin bulan. Gitu. Makanya tadi udah saya jabarin. Jadi belum ditanya, udah saya terangin. Jadi bagaimana kalau dia udah berhenti men, baru 3 bulan. Kalau dia tidak men, masih men, 3 kali sucian. Berarti 2 kali men. Gitu. Kalau 3 kali men, kalau dalam madzhab Abu Hanifah, berarti 4 kali sucian. Kan begitu. Jadi mennya kudu men keempat. Bisa saja tidak nyampe 3 bulan pada ngitung percisnya, bisa saja. Yang penting 3 kali sucian. Artinya dengan mengecek 3 kali suci sudah bisa dipastikan rahim itu kosong dari anak, dari suami
pertama istilahnya, sehingga dia nikah lagi, dia bersetubuh, ini sperma mani kedua kalau jadi anak. Di antara hikmahnya kurang lebih kayak begitu. Wallahu a'lam. Baik. Iya, baik. Jadi kalau ini panjang nampaknya, saya harus sejam lagi paparinnya. Kalau ditanya apakah ada peraturannya, jawabannya ada. Karena ini kan peraturan konsekuensi sesudah ditalak dan dalam masa iddah. Adakah peraturan? Banyak. Di antara peraturan itu orang dicerai ada namanya mut'ah. Kalau cara hidup, apa itu mut'ah? Uang kededeh, uang kaget kasih, kontrakin kalau dia hamil, buat nafkah, dan masih banyak. Kalau wafat ada nambah namanya ikhdad. Singkatnya begitu. Ikhdad itu tak bersolek, tak dandan. Jangan sampai lakinya baru mati pagi malam udah dandan pakai lipstik tebel banget merah. Ini bakal ditegur oleh agama, haram. Nah, bagaimana dengan wanita karir? Itulah yang jadi panjang. Jadi jawabannya ada. Bisa wajib nafkah, wajib tinggal di rumah, dirumahin dulu yang habis dicerai oleh lakinya, dikontrakin selama masa iddah. Kalau cerainya satu atau cerai dua, kan cerai ada tolak roji'i, ada tolak bain, bainnya bain sugro apa bain kubro. Terlalu panjang Ustaduna kami untuk memaparkan ini, nanti pelan-pelan akan ketemu, minta izin kaminya. Jadi di antara peraturannya, adakah peraturan ketika habis dicerai? Ada. Wajib dirumahin, kontrakin selama masa iddah. Ini kita orang nyerai bini kita, itu rumah bini kudu di situ aja sampai masih habis. Nafkah masih kita kasih, nafkah kasih duit. Agama tuh peraturan yang ditanya salah satunya. Berapa biasanya sebulan ngasih duit sama bini? 4 juta, kasih 4 juta nih bulan ini ya. Lakinya mikir, loh kalau tiap bulan nih kita harus ngasih bini, kita tidur kagak sama dia ya, ngapain gue cerai? Balik aja dah. Emang begitu yang dipengenin oleh Islam. Yang dipengenin oleh Islam, emang kudu balik. Mau ngapain? Kasih makan. Peraturannya tuh, ini yang ditanya oleh Ustadz kita. Terlalu panjang peraturan ini. Dalam kajian perceraiannya, maka saya tadi tidak larikan ke sana karena saya harus lari yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru. Saya harus ngambil ke situ karena ngomongin iddahnya aja udah banyak di mutolaqatu, tidak pada bagian ke sana. Tapi kalau ditanya apakah ada konsekuensi hukum ketika dicerai, ada. Kewajiban buat suami, kewajiban buat istrinya, masih ada banyak kewajiban-kewajiban yang mengikat pada keduanya. Salah satunya iddah, kewajiban bagi istri yang dicerai. Tapi kewajiban suaminya masih ada. Ada. Nanti bakal dilihat kewajiban ini apa, hamil apa kagak, begitu. Ini nanti bakal dilihat begitu banyak runutannya dalam aturan perceraian ini. Di lain kesempatan pelan-pelan di waktu yang sangat luas agar supaya kita bisa paparkan terkait konsekuensi yang timbul, kewajiban bagi suami. Ini kan baru ngomong satu kewajiban istri namanya iddah ketika dicerai. Kewajiban suami belum. Ayatnya tidak ngomongin ke sana, termasuk belum ngomongin kewajiban suami sisi yang lain seperti famati'uhunna, berikan mut'ah. Mut'ah itu orang Sunda sebut uang kedede, uang kaget. Berapa dia harus kasih, begitu. Ketika dia mencerai istrinya, begitu. Itu di luar nafkah belum. Jadi kalau orang tuh mencerai istrinya, kasih dulu mobil Atuma Fortuner sama bininya, belum nafkah kayak begitu. Itu kayak begitu. Nanti ada diatur. Kurang lebih begitu kaminya. Enggak sanggup waktunya untuk mengurai sampai kita ngaji sampai tengah 12 nantinya, sebabnya yang ditanya Ustadz kita terlalu panjang.
Tapi insya Allah di lain kesempatan, agar supaya enak paparan kita ayat aja nih belum selesai tuh, baru sepotong, masih panjang. Kita bakal ngomong walallah yahilu lahun ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Ini apa ini maknanya? Begitu. Ini lain cerita lagi. Bagaimana perempuan harus jujur ketika dia iddah, hamil apa kagak. Jangan nggak hamil ngaku hamil, pura-pura perutnya dikasih boneka gitu. Ini kan nanti saking pengen buru-buru kawin lagi. Nah, ini kan diatur panjang. Minta izin segitu Ustadzuna, kami menjawabnya. Sempit waktu kami. Wallahu a'lam.